Jika bicara tentang siapa orang yang pertama kali menemukan Amerika, pasti ada satu nama yang akan muncul, yaitu Christopher Columbus. Seorang penjelajah asal Italia yang disebut-sebut sebagai tokoh penemu dunia baru. Columbus merupakan seorang navigator handal asal kota Genoa, Italia. Dia lahir pada tahun 1451 dan dibesarkan oleh seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang wol. Dia memulai pelayarannya ketika berusia 41 tahun, yaitu pada 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 kapal hadiah pemberian dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yaitu kapal Nina, Pinta, dan Santa Maria. Santa Maria adalah kapal terbesar di antara ketiganya. Bahkan dikatakan, kapal Santa Maria adalah kapal yang terbesar di dunia pada kala itu. Kapal dengan bobot hampir 100 ton dengan panjang 30 meter yang mereka bangga-banggakan ini ternyata tak jauh lebih besar dari milik seorang penjelajah terkenal asal Cina yang memiliki kapal induk dengan panjang 138 meter. Dan bahkan Santa Maria tidak sampai setengah dari ukuran kapal ini. Pemilik kapal ini adalah Zheng He, atau kalau di Indonesia beliau dikenal dengan nama Laksamana Cheng Ho. Kembali ke kisah Christopher Columbus. Salah satu tujuan dari pelayaran ini yaitu ekspansi wilayah. Jadi apabila Columbus menemukan wilayah atau pulau baru yang tidak berpenghuni, maka wilayah itu akan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan dari Raja Ferdinand. Dan Columbus akan ditempatkan di wilayah itu serta diberikan jabatan sebagai gubernur di sana, lalu diberikan status kebangsawanan. 3 kapal Columbus akhirnya bersandar di sebuah kepulauan yang kini bernama Canary. Di sana, dia memperbaiki kapal dan menyuplai bahan makanan. Kemudian, dia bertolak dari San Sebastian de la Gomera. Lalu pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang ABK-nya yang bernama Rodrigo de Triana melihat sebuah daratan. Lalu mereka menuju pulau tersebut, yang kemudian pulau itu diberi nama San Salvador, atau artinya Sang Juru Selamat. Dan saat ini, pulau itu masuk ke dalam wilayah Kepulauan Bahama. Ternyata pulau yang dia temukan itu bukanlah pulau kosong yang tidak berpenghuni. Di pulau tersebut, Columbus bertemu dengan penduduk atau suku asli dari pulau itu, seperti suku Lusayan, Taino, dan Arawak, yang semuanya menyambut Columbus dengan ramah dan menyukai perdamaian. Suku-suku ini teridentifikasi telah tinggal di wilayah itu selama berabad-abad. Artinya Columbus bukanlah orang yang pertama menemukan pulau itu, melainkan Columbus adalah orang Eropa pertama yang melihat pulau itu. Artinya dia bukan penemu, tapi hanya tamu. Saat ini, suku-suku asli dari pulau tersebut hampir atau bisa dikatakan punah, karena antara tahun 1513 sampai 1648, penduduk asli di sana dipindahkan secara paksa melalui perbudakan, atau mati karena penyakit yang dibawa ke pulau-pulau tersebut oleh orang-orang Eropa. Setelah Columbus dari pulau itu, dia melanjutkan perjalanan kembali menuju arah timur Laut Kuba pada 28 Oktober. Sebulan kemudian, ABK-nya yang bernama Martin Pinzon berinisiatif melakukan ekspedisi hingga ke pulau bernama Barbecue. Pinzon melakukan inisiatif itu setelah mendengar dari penduduk asli bahwa di kawasan Barbecue terkenal akan hasil emasnya. Namun ketika mereka berada di sekitaran Kepulauan Karibia, tepatnya di Hispaniola, kapal utama mereka yang bernama Santa Maria mengalami kerusakan parah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga terpaksa kapal itu ditinggalkan. Bangkai kapal Santa Maria sengaja dihancurkan oleh meriam dari 2 kapal lainnya untuk memberikan hiburan bagi para penduduk asli Bahama. Lalu atas izin dari kepala suku Pulau Bahama, Columbus meninggalkan sekitar 39 ABK-nya di sana dan membangun pemukiman di La Navidad, yang kini wilayah itu masuk ke dalam wilayah Haiti. 6 bulan kemudian, Columbus kembali ke Amerika. Dia tiba di La Navidad. Di sana dia melihat sebuah pemukiman yang hancur dan tidak diketahui apa penyebabnya. Di sana, dia meninggalkan 2 saudaranya yang bernama Bartolomeo dan Diego, dan keduanya ditugaskan untuk membangun kembali kawasan tersebut. Bersama sisa ABK lainnya, Columbus melanjutkan perjalanan ke barat. Dia bertujuan untuk mencari emas, barang berharga maupun rempah-rempah.
Dalam perjalanan itu, Columbus mengambil 500 orang dan kemudian dikirim kepada Ratu Isabella yang nantinya 500 orang ini akan dijadikan sebagai budak. Namun sang ratu menolak dan menaruh kecurigaan tentang apa yang dilakukan Columbus selama penjelajahan itu. Sang ratu berpikir, mungkin Columbus bukan mencari pulau kosong yang tak berpenghuni, melainkan menjajah pulau yang telah ada penduduknya. Akhirnya, Ratu Isabella pun melepaskan budak-budak itu. Sejarah penamaan Amerika berasal dari nama salah satu kru kapal Columbus yang bernama Amerigo Vespucci. Amerigo ini diam-diam menulis laporan lebih rinci mengenai penemuan benua Amerika. Karena itu, Amerigo Vespucci lah yang mendapat penghargaan sebagai penemu benua Amerika. Dari nama depannya Amerigo menjadi Amerika. Di bulan Mei tahun 1498, Columbus berlayar melintasi Samudra Atlantik untuk yang ketiga kalinya. Dia mengunjungi Trinidad dan daratan utama Amerika Selatan sebelum akhirnya kembali ke La Navidad. Di La Navidad, Columbus harus memadamkan pemberontakan yang dilakukan koloni yang melawan kedua saudara Columbus yang pernah ditinggalkan di daerah itu, karena dianggap kedua saudara Columbus yang bernama Bartolomeo dan Diego dianggap brutal dan salah dalam mengelola wilayah itu. Akhirnya karena kondisi semakin parah, Spanyol terpaksa mengirim gubernur baru untuk memulihkan keadaan. Columbus ditangkap dan dipulangkan ke Spanyol. Dari kisah perjalanan panjang Columbus ini bisa disimpulkan bahwa semua tempat yang dia singgahi di wilayah benua Amerika ternyata telah ada penduduknya. Artinya, Columbus bukanlah orang pertama yang menemukan benua Amerika. Ada sebuah salinan peta yang berusia 600 tahun yang ditemukan di sebuah toko buku loak dan menjadi kunci untuk membuktikan bahwa ada seorang pelaut Cina yang pernah berlabuh ke wilayah Amerika sebelum Columbus. Laksamana Muda Cheng Ho adalah seorang muslim asal Cina yang pernah ke benua Amerika dengan kapalnya dan bahkan memetakan belahan bumi barat lebih dari 70 tahun sebelum Columbus. Menurut para ahli sejarah, tujuan Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanan adalah untuk membasmi perompak di lautan dan untuk berdakwah di setiap wilayah yang dia kunjungi. Laksamana Cheng Ho dikenal sebagai muslim yang taat dan perlu diketahui bahwa beliau telah melakukan 7 kali pelayaran besar serta selalu memetakan wilayah yang beliau kunjungi. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Dan bahkan menurut Gavin Menzies dalam bukunya yang berjudul Who Discovered America mengatakan bahwa Columbus memiliki salinan peta Cheng Ho saat mengarungi samudra menuju Amerika. Sebelum Columbus, ternyata ada beberapa orang Eropa lain yang datang terlebih dahulu di wilayah benua Amerika. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran kaum Norse atau Norwegia. Menurut sejarah yang tercatat, kaum Norse berlayar ke barat dari Greenland, di mana Erik Thorvaldsen mendirikan sebuah pemukiman sekitar tahun 985 Masehi. Pada tahun 1001, putra Erik yang bernama Leif Erikson diperkirakan menjelajah ke pantai timur laut di kawasan yang sekarang menjadi Kanada, dan dia tinggal di sana selama 1 musim. Leif Erikson merupakan pelaut Viking yang berhasil sampai ke benua Amerika setengah abad sebelum Columbus menjejakkan kaki di benua ini. Tempat pertama di Amerika yang disinggahi oleh Erikson dikenal dengan nama Nova Scotia, yaitu salah satu dari 3 provinsi daerah pesisir di Kanada. Namun dikisahkan, Erikson tidak pernah menjajah daerah tersebut layaknya Columbus dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Greenland tanpa pernah kembali ke dataran Amerika lagi. Artinya, saat Erikson berlabuh di Amerika pada tahun 1000-an Masehi, di Amerika saat itu telah ada penduduknya. Dan Erikson meninggal di Greenland pada tahun 1020 Masehi. Ada teori lain yang mengatakan juga bahwa sebelum Leif Erikson, ada seorang lagi yang pernah menjejakkan kaki di Amerika yang bernama Saint Brendan. Saint Brendan atau Santo Brendan adalah seorang biarawan asal Irlandia yang lahir pada tahun 484 Masehi. Sebagai seorang biarawan, Brendan tertarik terhadap bidang navigasi. Dan dalam sebuah catatan dikatakan bahwa dia pernah menjelajahi Samudra Atlantik. Dalam sebuah buku yang berjudul The Brendan Voyage, menceritakan perjalanan Brendan bersama sekelompok biarawan ke tanah yang jauh di seberang lautan.
Dan di dalam catatan itu, Brandon telah berhasil melabuhkan kapalnya di daratan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa Brandon adalah orang yang menginjakan kaki di Amerika sekitar 1000 tahun sebelum Columbus dan 400 tahun sebelum bangsa Viking. Namun sangat minim catatan mengenai perjalanan Brandon ini. Apakah di Amerika saat itu telah ada penduduk ataupun belum? Jika hari ini kita melihat orang-orang yang tinggal di Amerika, pasti kita akan menjumpai orang dengan kulit putih dan mempunyai hidung yang mancung. Bentuk dan postur tubuhnya terlihat sangat mirip dengan orang Eropa. Padahal sebenarnya, penduduk asli benua Amerika adalah orang yang berkulit coklat dan biasa disebut sebagai orang Indian atau Native American. Dalam sejarahnya, suku Indian berasal dari penduduk Asia yang bermigrasi ke benua Amerika. Mereka adalah orang-orang yang kemudian terusir dari tanahnya sendiri oleh bangsa Eropa. Jauh sebelum bangsa Eropa pertama kali menginjakan kaki di Amerika, suku Indian sebagian besar bekerja mengolah tanah atau bertani. Ada juga yang berburu untuk mengumpulkan makanan. Ribuan tahun sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika, benua Amerika ini sudah dihuni oleh penduduk Asia yang bermigrasi sejak 1200 tahun yang lalu. Suku Indian adalah orang keturunan Asia yang masuk ke benua Amerika melalui Selat Bering menuju Alaska, yang pada saat itu masih terdapat jalan darat. Namun belum diketahui secara pasti tentang apa alasan suku Indian ini bermigrasi. Akan tetapi, para peneliti memperkirakan mereka bermigrasi karena mengikuti hewan buruan atau dikejar oleh musuh. Sesampainya di benua Amerika, suku Indian kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan menuju Amerika Tengah, Meksiko dan sekitarnya. Kala itu mereka hidup nomaden atau hidup berpindah-pindah karena belum bisa mengolah lahan atau berternak. Dan ketika zaman es berakhir, daratan Siberia Alaska terputus karena pencairan es. Suku Indian tidak mempunyai pilihan lain selain menetap di Amerika karena mereka tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan dari laman History, pada saat para penjelajah Eropa tiba di Amerika di abad ke-15, para ahli memperkirakan bahwa ada sekitar 50 juta penduduk asli Amerika yang telah mendiami wilayah tersebut. Mereka disebut sebagai suku Indian atau Native American. Sebutan Indian kepada penduduk asli Amerika pertama kali diciptakan oleh Christopher Columbus yang saat itu baru sampai di Amerika. Karena Columbus mengira bahwa dia mendarat di India, sehingga dia memanggil mereka dengan suku Indian. Setelah kedatangan bangsa Eropa, penduduk asli benua Amerika menghadapi berbagai ancaman dan penindasan selama berabad-abad. Kolonisasi ini dilakukan untuk menghapuskan identitas mereka. Bangsa Eropa secara paksa mengambil tanah yang sebelumnya ditempati oleh suku-suku pribumi Amerika. Tanah-tanah itu mereka dapatkan melalui perjanjian yang tidak adil, penipuan, dan bahkan serangan militer. Kolonisasi Eropa juga sering melibatkan konflik bersenjata dengan suku-suku pribumi Amerika. Suku-suku pribumi berusaha mempertahankan tanah dan sumber daya mereka, tetapi seringkali kalah dalam pertempuran melawan teknologi senjata yang lebih maju dari bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Amerika rupanya membawa berbagai penyakit yang aneh, dan penduduk asli Amerika tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit baru yang ada di wilayahnya tersebut. Penyakit seperti cacar, campak, dan flu menyebar dengan cepat di antara penduduk asli Amerika dan mengakibatkan kematian massal dan penurunan populasi. Pada akhirnya, suku Indian semakin tergusur ke wilayah pedalaman hutan dan gurun. Sedangkan kebudayaan bangsa Eropa semakin berkembang di Amerika. Di sebuah perpustakaan Kongres yang berlokasi di Washington DC, ada sebuah arsip perjanjian antara suku Cherokee dengan pemerintah Amerika. Muhammad Ibnu Abdullah dan Abdel Haq adalah kepala suku tersebut yang bertanda tangan di perjanjian itu. Perjanjian itu adalah tentang hak kelangsungan pemerintah, perkapalan, dan perdagangan oleh suku Cherokee berdasar pada hukum Islam, bahkan termasuk soal cara berpakaian yang auratnya perlu ditutup.
Kemudian ada penemuan sepotong batu yang ditemukan di daerah Corinto di El Salvador, tepatnya di dalam sebuah gua yang telah diidentifikasi. Dan dari situlah, kedatangan umat Islam di Amerika Selatan dapat teridentifikasi oleh batu yang belakangan diketahui sebagai bantalan prasasti Malaka Haji Malaya pada abad ke-13. Umat Muslim tersebut diduga berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Lalu ditemukan juga beberapa koin kuno oleh pendeta Thaddeus Mason Harris yang ditulis oleh seorang penulis jurnal Amerika yang pada tahun 1787 ketika berkunjung ke beberapa area Massachusetts. Koin itu kemudian oleh pendeta Harris diserahkan ke perpustakaan Harvard University untuk diperiksa. Dan diketahui bahwa koin tersebut berasal dari abad ke-8 dan 9 dan dikenal sebagai koin samarakan dirham. Di koin tersebut ada ukiran bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan Bismillah. Lalu ada prasasti batu juga dengan bentuk bantalan huruf sufik HMID yang diduga berasal dari pasca tahun 650 Masehi. Prasasti ini ditemukan di bebatuan Nevada, tepatnya di Valley of Fire, yang juga diketahui ada tulisan Arabnya. Kemudian di White Mountains pada tahun 1951, yang lokasinya tidak jauh dari kota Benton di perbatasan Nevada, ada sebuah tulisan dengan gaya sufik yang dikenal sebagai tulisan di abad ke-7 ini. Terdapat kalimat tentang iblis yang merupakan sumber dari segala kebohongan atau setan Mahamayan. Profesor Barry Fell dari Harvard University menyatakan dalam hasil risetnya bahwa ada begitu banyak bukti tulisan-tulisan Arab kuno yang ditemukan di seantero wilayah Amerika. Kemungkinan besar Islam masuk pada era Khalifah Utsman atau bisa dikatakan umat Islam telah menapaki kakinya di Amerika tak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Selanjutnya Profesor Barry Fell menemukan tulisan yang berbunyi In the name of Allah, yang kemudian dianggap sebagai bukti selanjutnya akan Amerika adalah negara muslim yang dimurtadkan. Masih banyak penemuan-penemuan lain yang berkaitan dengan keislaman di Amerika, termasuk ditemukan tulang-tulang yang bertuliskan huruf Arab dan beberapa kuburan kuno dengan batu nisan menggunakan aksara Arab. Para penjelajah Eropa sedikit banyak memiliki misi yang sama ketika mereka melakukan penjelajahan, yaitu Gold, Glory, and Gospel atau misi 3G. Gold berarti mencari kekayaan atau emas. Gospel artinya penyebaran agama gerejawi, dan glory yaitu mencari kejayaan dengan meluaskan wilayah jajahan. Dari misi 3G ini, mungkin mulai masuk akal kenapa Amerika yang sekarang mayoritas penduduknya beragama Kristen, dan juga mayoritas penduduknya sekarang adalah orang-orang ras Eropa. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.